Halo anak kelas 3 semuanya, apa kabarnya? Semoga anak kelas 3 dimanapun berada tetap sehat-sehat semuanya ya. Dan juga Bapak Ibu Guru tetap semangat menyampaikan materi pembelajaran buat adik kita. Kali ini Bapak akan menyampaikan materi kelas 3 SD, tematik kelas 3 SD. Tema yang kedua, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema yang pertama, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran yang ke-6. Perhatikan ya anak kelas 3 ya. Petani yang baik hati. Suatu hari tinggallah seorang petani yang baik dan murah hati. Pada saat petani itu pergi ke sawahnya, ia menemukan seekor burung pipit dan kakinya patah. Sang petani merasa kasihan. Ia pun membawa burung itu ke rumahnya yang sederhana. Sang petani langsung mengobati kaki burung tersebut. Setelah beberapa hari rawat, burung pipit itu dilepaskannya kembali ke alam bebas. Beberapa hari kemudian, pada saat petani itu sedang mengairi sawah dan mencabuti rumput liar, ia didatangi oleh burung pipit kecil yang telah ia tolong. Burung pipit itu membawa 3 buah biji semangka pada paruhnya. Ia memberikannya kepada petani itu. Setelah itu burung pipit pun pergi. Petani itu sangat berterima kasih kepada burung tersebut. Besoknya sang petani menanam biji-biji semangka itu di dekat rumahnya. Setelah ia menguras bibit pohon semangka itu pun bertumbuh. Semakin lama pohon itu semakin besar. Akhirnya pohon semangka berbuah. Petani itu sangat senang. Ia mengambil ketiga buah semangka itu. Pada saat ia membelah buah semangka yang pertama, keluarlah beberapa bongkahan emas dan berlian yang berkilauan. Petani itu merasa sangat kaget bercampur senang. Lalu ia membelah semangka yang kedua. Ternyata isinya adalah bahan-bahan bangunan. Petani itu merasa sangat bahagia. Lalu ia membelah semangka terakhir. Ternyata keluarlah para pekerja yang siap membangun istana megah untuk ia tinggali. Akhirnya karena kebaikan dan ketulusan petani itu, sekarang ia menjadi orang yang sangat kaya raya. Ia selalu membagikan hartanya kepada orang-orang yang kekurangan dan selalu menolong orang yang butuh pertolongan. Itulah kisah seorang petani ya. Oke, kita lanjut lagi. Buatlah gambar yang menceritakan dongeng petani yang baik hati. Perhatikan ya. Sini sudah Bapak buat gambarnya ya. Ini petani tersebut pertama kali menemukan burung pipit itu yang sedang patah kakinya, lalu diobatinya. Yang berikutnya setelah sembuh, burung pipit itu dilepas ke alam bebasnya ya. Yang ketiga, setelah burung pipit memberikan 3 biji buah semangka, lalu ditanamnya. Setelah ditanam diurus petani, dia terkejut karena buahnya itu sangat-sangat luar biasa ya. Setelah dibelahnya yang pertama, dia dapat emas berlian ya. Yang kedua, yang berikutnya, petani tersebut suka membantu orang-orang yang membutuhkan. Itulah gambarnya ya, mengenai kegiatan-kegiatan seorang petani ya, yang mendapatkan rezeki, yang mau membantu sesama manusia yang paling membutuhkan ya. Bapak harap anak-anak kelas 3 mau saling membantu ya, sama rekan-rekannya juga bisa ya anak kelas 3 ya. Kita lanjut lagi. Tulislah pesan yang terdapat pada dongeng petani yang baik hati. Kira-kira apa pesannya kelas 3? Ayo, ada yang tahu? Ini dia pesannya ya. Perhatikan biar Bapak akan untuk kita semuanya. Perbuatan baik akan mendapatkan balasan yang baik pula. Perbuatan baik kita kepada binatang atau tanaman, kebaikan akan kembali kepada kita. Itu dia pesan yang terdapat pada dongeng petani yang baik hati. Tuliskan perbuatan baik
yang telah dilakukan petani yang baik hati. Apa kira-kira perbuatan yang dilakukan petani itu? Ini dia perbuatan petani ya. Yang pertama itu adalah menolong burung pipit yang kakinya terluka. Yang kedua, melepaskan burung pipit kembali ke alam bebas. Yang ketiga, mengucapkan terima kasih kepada burung pipit. Yang keempat, merawat bibit semangka hingga berbuah. Yang kelima, membagikan hartanya untuk orang yang kekurangan. Dan yang terakhir, selalu menolong orang yang butuh pertolongannya. Itulah kebaikan dari seorang petani yang baik hati. Itu dia. Mengapa kita harus berbuat baik kepada semua makhluk hidup, khususnya kepada tanaman? Ayo, kira-kira anak kelas 3 apa jawabannya? Mengapa kita harus berbuat baik? Ini dia jawabannya ya. Perhatikan biar Bapak bacakan ya. Kita harus berbuat baik kepada tanaman karena tanaman juga merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang harus dirawat dan disayangi. Selain itu, tanaman juga sangat bermanfaat bagi makhluk hidup. Itu dia alasannya mengapa kita harus berbuat baik ya. Di sini juga ada manfaat tanaman ya. Perhatikan manfaat tanaman. Yang pertama itu dapat menjadi pembersih udara karena tanaman mampu menyerap gas karbon dioksida serta memproduksi oksigen. Yang kedua, tanaman dapat menyejukkan udara. Yang ketiga, tanaman merupakan sumber bahan pangan hewan dan manusia. Yang keempat, tanaman dapat melindungi dari terik sinar matahari. Yang berikutnya, tanaman dapat digunakan sebagai bahan bangunan. Yang berikutnya, tanaman dapat digunakan untuk memperindah lingkungan. Yang berikutnya, tanaman dapat digunakan sebagai bahan pakaian. Tanaman juga dapat digunakan sebagai bahan obat-obatan. Yang terakhir, tanaman dapat digunakan sebagai bahan baku industri. Itu dia manfaat tanaman anak kelas 3 ya. Makanya kita harus berbuat baik kepada semua makhluk hidup, khususnya kepada tanaman. Gambarkanlah pengalaman bersikap baik kepada orang lain, khususnya saat mendoakan orang lain. Ya, seperti apa gambarannya anak kelas 3? Kira-kira bisa anak kelas 3 membuat gambarannya yang bersikap baik kepada orang lain? Ini sudah Bapak buat contohnya, perhatikan anak kelas 3 ya. Saat itu kakakku demam. Badannya terasa panas dan menggigil. Aku sangat sedih melihat kakakku yang berhenti. Ibu dan ayah mengajakku berdoa. Kami berdoa untuk kesembuhan kakak. Kami juga berusaha merawat kakak bergantian. Akhirnya keesokan harinya demam kakak pulih. Kami sekeluarga sangat bersyukur. Itulah contoh gambaran pengalaman bersikap baik kepada orang lain. Ini kepada saudara kita sendiri juga ya. Kita harus bersikap baik ya anak kelas 3. Oke, sini ada, perhatikan ya. Sini ada kita belajar matematika. Ini keranjang lani berisi 730 buah rambutan. Keranjang edu berisi 40 buah rambutan. Berapakah jumlah rambutan di keranjang lani dan edo? Kita lihat ya. Keranjang lani 730, yang ini dia ya. Keranjang edu 400 buah rambutan. Berapa jumlah rambutan di keranjang lani dan edo? Mari kita lihat penyelesaiannya. Oke, kita lihat keranjang lani 730, kita jumlahkan ya. Keranjang edo 400 buah, kita jumlahkan sama-sama anak kelas 3. Kira-kira berapa jumlahnya? Ya, kita pertama hitung yang ini dari atas ke bawah ya. 0 ditambah 0 berapa anak kelas 3? Iya, hasilnya adalah 0. Yang berikutnya 3 ditambah 0 3 ya. 7 ditambah 4 kira-kira berapa? Ayo,
11 inilah ya. Oke, 1130. Oke, itulah jumlahnya keranjang Silani dan si Edo. Tapi di sini kita buatlah bentuk penjumlahan dengan pertukaran ya. Oke. Kita lihat dulu anak kelas 3. Ini dia keranjang Silani. Ini dia keranjang si Edo. Hasilnya 1130 ya. Ya, kita lihat lagi. Kita buat pertukaran. Sekarang Silani keranjangnya di atas ya. Ini keranjang Silani yang warna putih, ini si Edo ya. Karena kita rocker di tempatnya. Yang putih si Edo yang 400. 400 ditambah 730. Kita lihat seperti apa hasilnya. Ya, yang pertama 0 ditambah 0 berapa anak kelas 3? Hasilnya adalah 0. 0 ditambah 3? Iya, 3 ya. 4 ditambah 7. 4 ditambah 7 hasilnya adalah 11. Iya, ternyata sama anak kelas 3 ya. Kita buat penjumlahan dengan pertukaran juga, hasilnya sama. 400 ditambah 730 adalah 1130. Jadi anak kelas 3, 730 ditambah 400 sama dengan 400 ditambah 730. Hasilnya sama-sama 1130. Oke, kelas 3. Ya, kita lanjut lagi. Udin dan Lani membantu panen tomat di kebun nenek Lani. Udin mengumpulkan 630 buah tomat. Lani mengumpulkan 450 buah tomat. Berapa jumlah tomat yang dikumpulkan Udin dan Lani? Buatlah bentuk penjumlahan dengan pertukaran. Ya, kita lihat. Kita jumlahkan dulu yang pertama ya. Perhatikan anak ketiga. Ya. Ini tomat si Udin. Udin 630, Silani 450. Kita lihat penjumlah, kita jumlahkan sama-sama, perhatikan. Oke, yang pertama 0 ditambah 0 berapa? Ayo, anak kelas 3. Hasilnya adalah 0. 3 ditambah 5 hasilnya adalah 8. 6 ditambah 4 berapa? Ayo, 10. Iya, berarti tomat yang dikumpulkan Udin dijumlahkan sama tomat yang dikumpulkan Lani, hasilnya adalah 1080. Kita lihat, kita buat penjumlahan dengan pertukaran. Ayo kita tukar lagi. Iya, si Lani yang ada keranjangnya 450, ini dia punya si Udin yang 630. Kita lihat juga penjumlahannya ya. Perhatikan anak kelas 3. Mari kita jumlahkan sama-sama. 0 ditambah 0 hasilnya adalah 0. 5 ditambah 3 8. 4 ditambah 6 hasilnya dah 10. Ternyata jumlahnya sama ya. 450 ditambah 630 hasilnya 1080. Meskipun kita rubah, kita buat pertukaran ya. Berarti anak kelas 3, 630 ditambah 450 sama itu hasilnya dengan 450 ditambah 630 sama-sama 1080. Kita lihat yang berikutnya. Beni menyapu halaman rumah nenek yang luas. Ia mengumpulkan daun-daun kering dalam 2 kantong plastik besar. Kantong plastik hitam berisi 780 helai daun kering. Kantong plastik putih berisi 578 helai daun kering. Buatlah bentuk penjumlahan dengan pertukaran. Ya, kita buat pertukaran. Kita lihat yang pertama. Ini dia. Kantong plastik hitam 780, yang putih 578. Kita lihat penjumlahannya. 780 ditambah 578. Hasilnya, perhatikan anak kelas 3. 0 ditambah 8 berapa anak kelas 3? Hasilnya ada 8 ya. 8 ditambah 7 berapa? 8 tambah 7. 8 tambah 7 kita
15. Kenapa 5 di sini ditulis? Iya, karena angka satunya kita buat di atas ya. Ini dia ya. Oke, 15 tadi kita tulis di bawah 5. Satu lagi kita simpan di atas ya. Kita jumlahkan sama yang barusan kita simpan. 1 tambah 7 berapa kelas 3? 8. 8 ditambah 5. 8 tambah 5 itu adalah 13. Berarti anak kelas 3 780 ditambah 578 sama itu dengan 1358. Itu dia hasilnya anak kelas 3 ya. Kita buat pertukaran anak kelas 3. Iya, plastik yang hitam 578, yang putih 780. Kita lihat penjumlahannya. Ya, kita perhatikan anak kelas 3. 8 ditambah 0 hasilnya adalah 8. 7 ditambah 8 15. Iya, kalau 15 berapa kita tulis di bawah? Iya, 5 ya. Satunya lagi kita simpan dia. Iya, ini dia kita simpan di atas ya. Oke, 1 ditambah 5 berapa? Ayo. 1 ditambah 5 adalah 6 ya, tambah 7 13 ya, sama-sama hasilnya ya. Berarti anak kelas 3 578 ditambah 780 hasilnya adalah 1358. Jadi kalau kita buat pertukaran 780 ditambah 578 sama itu hasilnya dengan 578 ditambah 780. Seperti itu penyelesaiannya kelas 3 ya. Oke, demikian materi kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat buat anak didik kami semuanya. Sekian dan terima kasih.